saya akan menyampaikan mengenai soal satu rahasia firman, bagaimana saya dan Anda bisa diprioritaskan. Bisa diapain, saudara? Diprioritaskan. Dan saya yakin setiap orang ingin kita ngantri paling belakang atau di tengah-tengah, masih panjang di depan kita. Siapa tahu ya, ada yang kenal dengan saya, orang dalam, dan mengajak saya langsung masuk lewat pintu samping dan saya segera selesai urusan saya. Saudara, itu namanya prioritas. Saudara, saya mestinya di sekolah ranking saya adalah ranking 17. Ya, saudara, dan harusnya saya menanti 10 orang di depan saya untuk diuji lebih dulu. Saudara, tetapi entah bagaimana saya mendapat prioritas. Sehingga walaupun antrian saya untuk maju dalam ujian itu nomor 17, saudara, tapi saya dipanggil lebih dulu. Saudara, itu satu prioritas. Harusnya saya dengan ijazah saya yang rendah, saya itu mendapatkan pekerjaan pada jenis bidang pekerjaan ataupun pada kategori pekerjaan yang rendah atau hanya kelas menengah saja, saudara. Tetapi entah bagaimana saya mendapat prioritas. Saya dicoba untuk ditempatkan pada satu posisi yang seharusnya menjadi hak dari orang-orang yang lebih pintar, lebih pendidikan daripada saya. Tapi saya ditaruh di situ. Itu namanya prioritas. Katakan prioritas. Saudara, kalau Anda dan saya memiliki prioritas dari firman Tuhan, yaitu prioritas ilahi, maka saudara dan saya, saudara akan istimewa. Istimewa. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, kalau kita merasa hidup kita secara rohani, ya hanya begini-begini saja, ataupun tidak ada sesuatu kemajuan, tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam hidup kita, maka kita harus minta, Tuhan tolong beri prioritas kepada hamba, supaya hamba boleh melampaui semuanya. Dengan satu lompatan ilahi yang luar biasa, hamba menerima yang dahsyat, mumpung hamba masih hidup. Amin. Itu sebab saudara perlu belajar dari tema yang istimewa ini. Tema kita adalah evangelia adalah prioritas bagi orang-orang yang hidup benar. Katakan, bagi orang yang hidup benar saja. Beri tepuk tangan bagi dia. Sebab itu para kekasih, dan saya boleh menyimpulkan ya, karena saya menyiapkan, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa evangelia adalah suatu arts, seni dari Allah di dalam memberi kepada umatnya. Ya, saya tuliskan God's art in giving His people. Saudara, ini adalah arts, seninya Allah. Saudara, kata seni itu bukan sesuatu yang lurus, bukan sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang lugu, bukan sesuatu yang biasa. Seni itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai, rasa yang lain daripada yang lain. Nah, inilah God's art. Ya, saudara, saya ambil satu contoh. Hari ini saya bersama dengan para bapak-bapak peladang, saudara-saudara peladang, pria memakai seragam yang baru kuning ini. Ya. Kemarin minggu yang lalu saya sudah pakai warna kuning yang lain. Ya, saudara. Tetapi saya sengaja pakai ini, warna kuning ini, dan saya kasih jas abu-abu ini. Menurut saudara, match, cocok, opo ora? Saudara, inilah seni. Ya, saya memang orangnya adalah anti-mainstream. Saya orangnya yang anti-mainstream. Saudara, saudara melihat apapun yang saya kerjakan anti-mainstream. Juga dalam bangunan ini. Ya, saudara. Jadi karena saya mendapatkan seragam ini, ya, dan ada stripnya abu-abu, maka saya pakai jas abu-abu. Ya, saudara. Ini tidak sesuai dengan kaidah. Harusnya saya pakai jas hitam. Ya, saudara, celana hitam
kelihatan mencolok sekali. Tetapi itu tidak nyeni, itu biasa, itu mainstream. Itu arus besar. Saudara, saya orangnya anti mainstream. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara tahu inilah seni. Ya saudara, mungkin dalam hati saudara, pendeta kita wonge antik. Betul. Ya, saya orangnya antik. Jadi saudara mesti tahu inilah God's art. Artnya Tuhan, seninya Tuhan. Belajar tentang God's art, forgiving His people, ini adalah sesuatu seninya Allah. Jadi bukan sesuatu yang begitu aja, biasa aja. Saudara kan kaget bahwa saudara sudah berdoa banyak, lama, sungguh-sungguh, entah Tuhan belum jawab atau tidak jawab. Ini arts. Ini seninya Tuhan. Saudara. Itu sebab kita perlu belajar evangelia. Yaitu supaya saya dan saudara menerima anugerah, belas kasih Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Sehingga kita boleh menerima prioritas apa? Ilahi. Katakan prioritas ilahi. Saya pagi ini mulai mempelajarinya dan mulai menerimanya. Amin. Saudara, mari kita akan membuka dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Perhatikan para kekasih, ini sebuah ayat yang istimewa ya saudara. Yang luar biasa. Mari kita akan baca bersama. Siap? 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi apa? Betul kata itu? Menjadi kaya. Saudara. Menjadi kaya kenapa? Oleh karena kemiskinannya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, lama saya punya pikiran begini. Nggak baik kalau di kalangan rohani kita pakai istilah kaya. Jadi saya anjurkan jemaat jangan minta kaya, tetapi minta diberkati luar biasa. Amin. Itu betul. Tetapi saudara, istilahnya, terminologinya secara teologis dan alkitabiah adalah K-A-Y-A. Apa? Kaya. Jadi kalau saudara belum menerima ini, saudara perlu belajar arts-nya, seninya Allah. God's art. Forgiving His people. Saudara. Jadi kita harus belajar gimana ya saya bisa sampai Tuhan itu bisa berkenan kepada saya. Apa seninya Tuhan memberi? Saudara. Seringkali kita hanya memaksa Tuhan. Itu seni kita yang kasar, yang brutal. Paksain Tuhan, pakai puasa, pakai nangis, pakai jerit. Saudara, itu artsnya kita manusia berdosa, seninya kita memaksa Tuhan. Itu sebab dengan cara-cara tersebut seringkali kita kecewa banget. Karena Tuhan tidak kabulkan doa kita. Yang kita minta itu bagus, mulia, dan benar. Namun tetap Tuhan tidak kasih. Saudara. Nah sekarang kita harus meninggalkan kita punya seni. Katakan, saya harus meninggalkan seni saya di dalam memohon kepada Bapa di sorga. Saya harus mengambil evangelia, seninya Allah di dalam memberi kepada saya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita akan masuk.
kalimat tadi, ya, ayat tadi 2 Korintus ayat pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, sekali lagi kita baca. Karena kamu, 1, 2, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Saya mau tanya, jelas apa tidak? Jelas banget. Jelas banget. Jadi ini tidak bisa disangkal, ini tidak ada apologi. Tidak ada permaafan, tidak ada alasan yang besar. Itu apologi. Saudara, tidak ada. Begitu jelas. Apa katakan? Yang oleh karena kamu menjadi miskin. Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Betul apa tidak? Ia kaya. Betul. Dia kaya, dia serba mampu dalam semuanya. Sekalipun Ia kaya, saudara, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Coba, gak ada satu orang di dunia zaman kapanpun, negara dan bangsa manapun, yang sudah pernah melakukan seperti Yesus Kristus melakukan. Not one single person in all the globe, universally, any country, any nation, any race, no, not one single person in the history of mankind from the other side of the world, even though not one single person have already achieved and have already practiced such kind of sacrifice, pengorbanan. Tidak ada yang telah berkorban sebegitu hebat seperti Dia. Supaya apa? Supaya kita, ya berapapun jumlahnya orang-orang yang percaya kepada Dia, supaya kita bisa dikayakan oleh karena Dia mau miskin. Saudara, di sorga tidak ada kemiskinan, tetapi ketika Dia turun ke dunia, Dia harus mengalami segala sesuatu. Bahkan nanti kita akan melihat seberapa dahsyat kemiskinan Dia. Itu luar biasa sekali. Jadi saya dan saudara kita harus sadar bahwa Yesus Kristus adalah sebab musabab daripada seorang anak Tuhan bisa dijadikan kaya. Saudara, ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan ini. Di dalam teori probabilitas hanya ada 2 angka. 0, gagal, gak bisa. Atau 1, oke. Saudara. Nah, kenapa saya mengangkat teori probabilitas? Saudara, dari sejak zaman modern, para ahli matematika dan statistika, itu ilmu yang sulit, ya saudara, ilmu statistika. Sekarang muncul lagi dari sejak kira-kira 8 tahunan ini, ilmu aktuaria, fakultas aktuaria. Tidak semua universitas terkenal memilikinya karena itu ilmu yang sulit. Ya saudara, orang-orang yang anak-anak yang pintar matematik, saudara, belum tentu bisa masuk di fakultas aktuaria. Tetapi gajinya bisa 3 sampai 7 kali lebih besar daripada ahli matematik yang lain. Saudara, apa sebab? Sebab mereka menguasai ilmu probabilitas. Saudara, kenapa kita harus percaya bahwa Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya? Kenapa? Karena iblis. Karena apa, saudara? Iblis.
Iblis punya sifat menyiksa, bikin menderita saya dan Anda, anak keturunan kita, dulu orang tua, kakek, nenek moyang kita. Itu iblis punya kerja. Saudara. Dan itu sebab iblis juga banyak probabilitas. Dia selalu melihat ada anak Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya mantap pada firman, rajin berbakti, berkorban, mengembalikan persepuluhan, pelayanan ini itu segala macam. Oh, iblis mulai menghitung probabilitasnya. Dia lebih ahli dari para aktuaris, saudara. Dan dia bisa tahu ini bakal jatuh. Aku bakal caplok dia. Aku bisa. Saudara. Ketika dia bilang aku bisa, itu anak Tuhan ini lagi berapi-api, saudara. Dia lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia lagi istimewa dengan Tuhan, hubungannya baik banget. Tapi kenapa iblis begitu percaya diri? Itu sebab saya perlu memberitahu kepada saudara. Seseorang itu, anak Tuhan, dia selalu diteropong oleh teori probabilitas dari iblis. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus selalu teguh di dalam iman. Dan dia selalu berada di dalam prioritas ilahi. Dan kalau saya dan Anda tetap ada pada prioritas ilahi, tidak ada sesuatu derita, kegagalan, keputusasaan, kemustahilan yang bisa menghambat di depan. Semuanya itu akan dihancurkan oleh kuasa Allah. Karena dia mempunyai probabilitas 1. Bukan 0, tapi 1. Sebab saya perlu menjelaskan hal ini kepada saudara. Karena ada pihak yang lain. Pihak apa itu? Siapa namanya? Iblis. Jadi saya dan saudara tidak melenggang begitu aja tanpa musuh. Ingat, tanpa hambatan. Tidak. Kita tidak melenggang kangkung begitu saja. Kita berjalan dengan penuh kewaspadaan. Saudara, kenapa? Karena iblis mempunyai teori probabilitas yang hebat juga. Dia bisa tahu semuanya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, yakinkan diri saudara bahwa saudara akan selalu ada pada jalur ilahi. Sehingga saudara dengan probabilitas 1 artinya apa, saudara? Terjadi. 1 artinya apa, saudara? Terjadi. Ya, terlaksana. Jadi kenyataan itu 1. Kalau 0, lulus, tidak. Gagal. Gak bisa. Mustahil. Saudara pilih 0 atau pilih 1? Yang pilih 1, tolong angkat tangan saudara. Terima kasih Bapak. Hamba yakin. Melalui firman pagi ini, probabilitas 1 terjadi pada hamba. Karena hamba akan mengalahkan probabilitas 0 yang dibikin oleh iblis. Dalam nama Yesus. Karena firman-Mu, janji-Mu, ya dan amin. Amin. Ini dia. Probabilitas 1 adalah janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, katakan probabilitas 1 adalah ya dan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi kalau saudara paham dasarnya, saudara, maka saudara dan saya akan sangat yakin sekali. Tadi malam sekitar 1 jam saya khusus belajar tentang teori probabilitas. Ada hampir 10 ahli matematik seluruh dunia yang membangun teori ini dan menjadikan satu fakultas yang mahal, yaitu aktuaria. Saudara, dan saya mencoba menggali kenapa ya iblis kok berani mengganggu kita. Dari situ, dari pelajaran teori ini, pelajaran universitas ini, saya bisa menangkap, oh jadi saya mengerti, ada ayat-ayatnya, langsung saya tahu. Makanya saya kasih tahu secara ringkas kepada saudara. Saudara harus memilih probabilitas 1.
Karena iblis selalu membuat nol. Katakan, iblis selalu membuat nol. Nol. Gagal. Kecewa. Bunuh diri. Neraka. Ya, saudara, itu sebab kita harus mempunyai satu keyakinan di hadapan hadirat Tuhan. Bahwa Dia mampu melakukan. Karena Dia berjanji, firman-Ku ya dan amin. Beri tepuk tangan yang baik. Saudara yang kekasih, janji atau promise, inilah yang disebutkan sebagai epagelia. Dari kata epi di atas dan agelo, panggilan atau janji untuk memberi sesuatu. Dan kata epagelia hanya dikhususkan untuk Allah terhadap manusia. Karena janji dari seorang kaya atau seorang berpangkat atau atasan kepada bawahan atau orang tua kepada anak, ini ada kata bahasa Ibrani, bahasa Greka yang lain, bahasa Yunani yang lain. Bukan dan tidak boleh pakai epagelia. Epagelia hanya khusus dari Allah kepada kita. Jadi saudara tahu, untuk probabilitas satu, Tuhan itu memakai jalur bahasa yang khusus. Yang hanya khusus dari Dia kepada saudara. Dari Dia kepada saya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara, itu sebab agelo itu adalah panggilan untuk menerima dari Dia. Agelo. Epi agelo. Dari atas. Epi dari atas. Panggilan dari atas supaya kita nerima. Kalau saya orangnya adalah tidak suka taat, apa ya, dalam bahasa Jawa artinya itu apa? Bandel. Kalau saya ini orangnya bandel, saudara, maka saya tidak sensitif. Ataupun mungkin Tuhan tuh keras manggil saya, Timothy. Ya, tetapi saya tidak nyadar, saya tidak bisa nangkep dia punya panggilan. Atau saya mendengar tapi enggak, aku masih repot, aku masih ada having fun, aku mau senang-senang dulu. Nah, ini orang bandel ini, saudara. Jadi saya sudah ada epagelia dari atas panggilan untuk saya menerima. Kata menerima itu bahkan saya tidak minta loh. Tapi Dia tahu saya perlu, makanya Dia panggil saya. Epi, agelo, aku akan memberi kamu. Sudah. Jadi di sini kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang Kristen yang menyalahkan Tuhan, tapi dirinya sendiri yang salah. Dia tidak peka mendengar epi agelo dari atas panggilan itu. Supaya dia bisa datang untuk terima. Supaya dia setia, supaya dia sungguh-sungguh. Dia mempunyai totalitas kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak mempunyai kekudusan dan totalitas kepada Tuhan, ya kita tidak bakal terima apa-apa dari Tuhan. Ya sudah, kita terima upah kita, gaji kita, bonus kita, untung kita. Untung itu adalah dari pembelian dengan penjualan. Penjualan dikurangi pembelian, itu untung kita. Kita hidup dari sana, tidak ada berkat. Jangan ngimpi kau jadi KAYA. Itu sebab para kekasih, janji itu dari Tuhan Yesus. Hargai. Jangan keduniawian. Jangan hidup maunya sendiri. Supaya apa? Supaya saudara bisa agelo, menerima dari Bapa segala sesuatu yang istimewa. Ingat loh, kata ini tidak boleh dipakai oleh manusia. Ini adalah kata-kata Alkitabiah. Sebab itu para kekasih, perhatikan. Saudara akan diberikan suatu anugerah. Katakan suatu anugerah. Yang sangat berbeda dari duniawi. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya.
Kata epagelia adalah turunan, ya, turunan secara etimologi, turunan dari kata epagelma. Katakan epagelma. Epagelma berarti janji pemberian berdasar hasil nyata yang sudah terjadi. Jadi saudara itu sudah pasti yakin saudara akan dapat ya sesuai itu. Contoh, saudara membeli sebuah sepeda motor merek X, itu dari pabriknya barangkali sepeda motor X keluaran terbaru yang saudara beli itu sudah sejumlah 512.673.17 biji. Saudara menerima yang ke-17 biji. Tapi saudara yakin versi itu saudara akan terima persis seperti ketika pertama kali versi itu di launching. Saudara yakin gak akan dirubah. Ya, kapasitas mesinnya, ya saudara, cc-nya, kemudian ring rodanya barangkali, segala macamnya. Ya, semua kekuatan listriknya, semuanya saudara yakin akan sama, saudara nggak akan tanya. Ya, saudara akan dianggap bodoh kalau tanya. Kenapa? Karena versi X dari tipe X ini adalah sama pasti. Karena sudah terbukti bagus, dicari orang. Sehingga yang saudara beli itu adalah sesuatu yang pasti sama dengan aslinya. Saudara nggak bertanya-tanya lagi. Ya, kayak orang bodoh aja tanya-tanya. Saudara yakin, saudara tidak mencurigai. Baik dealernya maupun pabrik X, saudara tidak curiga. Saudara beli aja. Nah, saudara membeli suatu janji yang sudah terbukti bagus. Nah, epagelma dari sejak Adam dan Eva, kemudian dari sejak Abraham, Iska, Yakob, sampai kita orang semua ini di zaman gereja akhir. Saudara, coba, apakah Tuhan pernah berubah? Dia tidak pernah berubah, dia selalu menepati janjinya. Kalau dia memberikan janji, janjinya terjadi. Dia memegang, dia punya integritas sebagai epagelma. Sehingga saya dan saudara di sini di dunia, semasa kita hidup, kita bisa epagelia. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan dari bapak-bapak orang percaya kita bahwa dia selalu memegang epagelma, tetap terjadi sesuai janji Allah. Para kekasih, angkat dua tangan saudara, semua haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.